warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas pada hari ini. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju zaman terang yang menerang yang kita rasakan pada saat ini. Berdirinya Ananda di sini akan menyampaikan sebuah ceramah singkat yang Ananda beri judul Ria. Sahabat IGTV dimanapun kalian berada, Ria ini termasuk sebuah penyakit yang ada di dalam diri manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Apabila ada seseorang yang beramal, tapi amalannya itu untuk dipuji orang, untuk dilihat orang, maka itu sama dengan ria. Ria ini diberi peringatan tegas bagi siapa saja yang berbuat ria. Karena orang yang berbuat amal kebaikan, niatnya adalah untuk dipuji orang, bukan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang artinya fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, walladzina hum yura'un, dan orang-orang yang berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang enggan berbuat baik dengan barang yang berguna. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwasanya ria ini diberi peringatan tegas bagi siapa yang berbuat ria. Karena orang yang melakukan aktivitas kebaikan, tujuannya itu adalah untuk dilihat orang, untuk dipuji orang, bukan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berbuat ria, maka dia tidak akan selamat di akhir kiamat nanti. Maka dari itu, sahabat IGTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauhilah ria. Karena ria itu tidak ada manfaatnya bagi kehidupan kita. Apabila kita melakukan suatu kebajikan, tapi niatnya kita ini untuk dipuji orang, untuk dilihat orang, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, kita akan mendapatkan dosa karena tujuan kita adalah untuk dipuji orang. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan atas umatnya yang berbuat ria. Sebagaimana beliau bersabda dalam firman-Nya, Inna akhwafa ma'ahofu alaikum asilkur asgor wasu'ila anhu faqala ar-riya. Yang artinya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku adalah syirik kecil. Maka ditanyakan kepada beliau, apakah syirik kecil itu? Maka beliau menjawab, ria. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwasanya ria itu adalah termasuk syirik kecil, yang mana syirik kecil itu adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat IGTV dimanapun kalian berada, maka dari itu jauhilah sifat ria, karena ria itu adalah termasuk syirik kecil, yang mana barang siapa yang telah melakukan syirik, maka jangan berharap dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang melakukan sebuah kebaikan, niatnya adalah untuk dipuji orang, bukan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersabda, ciri-ciri orang yang berbuat riya itu ada 3. Yang pertama, dia akan malas apabila tidak ada orang. Yang artinya dia tidak akan melakukan aktivitas kebaikan apabila tidak ada orang yang melihatnya. Yang kedua, dia akan rajin melakukan aktivitas apabila banyak orang yang melihatnya, banyak orang yang memujinya.
Yang terakhir adalah dia akan berkurang melakukan suatu kebaikan apabila ada orang yang mencelahnya ketika dia sedang melakukan kebaikan. Sahabat IGTV dimanapun kalian berada, maka dari itu jauhilah sifat ria, karena ria itu tidak ada manfaatnya bagi kita. Sahabat IGTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat Anda sampaikan. Apabila ada salah kata, Anda mohon maaf kepada Allah, Anda mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.